awalnya adalah ketika di masa pandemi COVID, anak-anak ini kayak bermain yang nggak terarah gitu. So kami melihat bahwa ini butuh diolah gitu agar anak-anak ini nggak mainnya ngelantur atau nggak terarah, sehingga dengan keadaan yang terbatas di teras rumah, kebetulan juga kami ada koleksi buku bacaan untuk anak-anak dan itu bisa dimanfaatkan. Awalnya sih gitu. Dan kemudian ketika anak-anak sudah mulai menggemari membaca di teras rumah kami, lalu kita terpikir untuk ada guru tamu buat mereka. Artinya bahwa ada orang-orang yang punya pengalaman membagi ilmunya ke anak-anak yang membaca di teras ini. Itu juga yang menjadi awal namanya menjadi kelas teras, karena memang mengawali dari koleksi bacaan di rumah kami yang kami tata di teras. Semoga ini menjadi sebuah ide untuk teman-teman yang lain atau tempat-tempat yang lain menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk tumbuh kembang anak-anak di sekitar kita. Menurut saya sih kalau kelas teras ini bagus ya, dikembangin di istilahnya di kampung gini ya, karena ya sekarang karena kondisi kita juga lagi pandemi seperti ini, jadi memang kita harus belajar di rumah gitu ya. Dan lagian ini kelas yang seperti ini kan mendatangkan orang-orang yang apa sih istilahnya bukan guru kayak di sekolah gitu, yang saklek gitu ya. Jadi ini kan mereka jadi akhirnya dapat ilmu yang di luar sekolah gitu. Jadi bagus sih, jadi mereka punya skill yang lain gitu. Nah, belajar apa hari ini? Belajar pengetahuan. Tentang apa? Tentang hewan. Ular. Terus namanya apa aja? Ular langkuling. Terus? Ular kobra. Seneng. Di sekolah pernah diajarin belum? Belum ya. Boleh dipegang karena bisa bahaya. Gitu ya. Jadi kelas teras ini adalah kegiatan pembelajaran di luar pendidikan formal ya, bisa dilaksanakan dengan sangat sederhana di lingkungan mana saja dengan fasilitas yang sederhana juga. Seperti saat ini cuman ada di teras, ngumpulin anak-anak sekitar, ada buku-buku juga, bisa ada dari volunteer atau dari siapapun bisa, dengan mendatangkan relawan pengajar. Pengajarnya bisa dari segala bidang, nggak melulu harus seorang guru. Jadi siapapun yang mau ngajar apapun bisa datang. Anak-anak juga yang mau belajar tentang apapun untuk mengisi waktu luang mereka di jam belajar, nah itu bisa datang untuk belajar. Dan ini sangat bisa diterapkan atau dikembangkan di daerah-daerah lain. Tinggal ada yang mau ngorganisir aja, ada yang mau ngadain, kemudian ngumpulin anak-anaknya sama nyari volunteernya. Dan siapapun yang mau volunteer, menurut saya selagi dia bisa atau punya sesuatu yang bisa dibagi, bisa kok kemudian datang ngajar sesuatu. Nggak harus melulu dia harus punya ijazah atau apa gitu. Ya memang karakteristik anak yang di desa atau di kampung itu lebih menantang daripada anak-anak yang sudah mendapatkan pendidikan di keluarga yang baik. Bukan berarti anak-anak yang di desa itu pendidikan keluarganya kurang baik, cuman kita lihat sendiri anak-anak di desa itu lebih free spirit, jadi jiwanya lebih bebas
Artinya kadang lebih susah untuk diatur. Nah, di situ kita pinter-pinternya untuk menarik mereka, sabar-sabarnya kita untuk bikin mereka tetap tertarik untuk datang. Ngumpulin volunteernya itu kita mengawali dengan memasang status di sosial media bahwa di kami di dalam Rongkot ini ada kelas teras. Ada sekitar 30 anak yang selalu datang bermain, membaca di rumah kami, sehingga waktu itu banyak teman-teman yang kemudian merespon positif dengan bersedia datang membagi ilmunya. Ini juga saya berharap masih banyak teman-teman yang punya keahlian atau profesi boleh untuk datang ke kelas teras membagi ilmunya ke anak-anak. W. Huruf W itu dibaca W. X, Y, Z. Come on singing ABC. Untuk teman-teman yang punya sesuatu aja sederhana, nggak apa-apa, nggak harus yang wow, untuk bisa dibagi ke anak-anak di sekitar, boleh kok mulai ngajakin teman-teman volunteer yang lain atau teman-teman sekomunitas untuk berbagi ilmu atau berbagi keterampilan atau berbagi kesenangan dengan anak-anak sekitar. Paling sederhana, kita bikin anak-anak itu nggak berhenti berpikir. Jadi ada rentang waktu dari pagi sampai siang tuh anak-anak otaknya terpakai untuk mencerna sesuatu. Seperti hari ini selain menyanyi, mereka juga mengingat gerakan, kemudian mengingat kosakata. Aktivitas-aktivitas yang biasanya mereka dapatkan di sekolah tapi kemudian hilang dengan adanya belajar di rumah ini, bisa kita create, kita ciptakan kembali di lingkungan sekitar kita. Ini sangat positif banget dan saya support dengan kegiatan seperti ini. Jadi belajar itu tidak harus formal kok, tapi kegiatan informal kayak gini malah saya rasa anak-anak malah lebih tertarik dan cepat